Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yolenta Nolalitagia dengan NIM 12311511014 dari kelas BK Reguler D. Nah, saat ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara melakukan uji korelasi dan uji regresi di SPSS. Jangan lupa nonton ya. Nah, baik teman-teman, tentunya tahap pertama untuk kita melakukan sebuah uji regresi dan korelasi di SPSS adalah kita memiliki data. Nah, di sini saya memiliki sebuah data dari hasil penelitian kelompok kami sebelumnya, yaitu menguji apakah perilaku empati berhubungan dengan tingkat bullying di sebuah sekolah. Dari hasil penelitian kami mendapatkan data dari 32 responden di sekolah tersebut dan sudah kami olah di Excel seperti yang tertera di layar seperti ini. Nah, jadi karena kita sudah memiliki datanya, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengcopy data dari Excel ini menuju SPSS. Oke, kita copy dulu datanya. Oke, setelah kita copy, kita masuk ke SPSS. Nah, lalu di sini kita akan mengklik Ctrl V. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa data kita sudah terpaste di SPSS. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam kolom variable view yang ada di bawah ini. Nah, setelah kita masuk ke dalam variable view, di sini kita akan mengedit variabel kita, baik itu nama, desimalnya, serta labelnya. Yang pertama adalah variabel ini, X, dan yang kedua adalah variabel Y. Oke. Lalu di sini desimalnya kita jadikan 0, begitu pula yang di bawah, dan labelnya kita akan menulis untuk X adalah empati dan untuk Y adalah perilaku bully. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman, kita sudah mengubah nama, desimal, dan label, kita akan kembali menuju data view. Data view sudah tertera seperti ini, karena sudah kita edit tadi. Lalu, sekarang kita akan masuk ke dalam kolom Analyze. Disinilah kita akan melakukan uji korelasi, yaitu correlate, dan regresi. Di sini yaitu regression. Nah, sebelum kita masuk ke uji regresi terlebih dahulu, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan bahwa uji regresi ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang kita teliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya, memiliki pengaruh satu sama lain. Jadi, untuk melakukan uji regresi, yang pertama adalah kita masuk ke regression. Di sini ada tulisan linear. Setelah kita masuk, tekan, klik. Nah, di sini ada table untuk linear regression. Di sini kita akan mengatur di mana tempat variabel-variabelnya. Variabel Y kita akan memasukkannya di kolom dependent ini. Serta variabel X kita akan memasukkannya ke kolom independent. Nah, setelah kita memasukkan kedua variabel ini, teman-teman, kita akan klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi teman-teman, di sini muncul tabel hasil dari uji regresi kita di SPSS. Kita lihat. Baik, teman-teman, di sini ada tabel ANOVA, di mana kita akan membaca tabel ini. Nah, teman-teman, di bagian ini, yaitu significance, ini, itu adalah 0,049, yang artinya ketika kita melihat atau mengulas kembali rumus dari regresi yang mengatakan bahwa nilai kurang dari 0,05 adalah berpengaruh terhadap
variabel antar variabel. Nah, sementara hasil dari uji regresi kita kali ini adalah 0,049 yang sudah pasti itu kurang nilainya dari 0,05. Yang dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa variabel X empati dan variabel Y perilaku bullying memiliki pengaruh satu sama lain dengan nilai F 4203. Nah, setelah kita mengetahui bahwa adanya pengaruh antara kedua variabel yang kita teliti, kita kembali lagi dan kita akan melakukan analyze terhadap korelasi. Kita seperti tadi kita tekan menu analyze lalu correlate. Setelah kita masuk ke correlate yaitu bivariate. Nah, sebelum kita masuk ke dalam korelasi, di sini juga saya akan menjelaskan kembali bahwa uji korelasi di SPSS ini bertujuan untuk melihat hubungan, apakah ada hubungan, baik itu hubungan lemah, sedang, dan kuat antara variabel X dan variabel Y yang kita teliti, atau antara variabel 2 atau lebih variabel yang kita teliti. Nah, bagaimana untuk mengujinya? Di sini kan sudah ada kolom variabel. Kita akan memindahkan variabel dari kiri ini ke kanan. Kita akan blok ini pakai Ctrl A. Setelah itu kita akan langsung klik menuju kotak ke kanan. Nah, ketika variabelnya sudah masuk ke kotak variabel untuk diteliti, maka kita akan melihat ini di bawah, teman-teman. Di sini ada correlation coefficient. Di sini kita harus memastikan bahwa korelasi person, karena kita akan melakukan uji korelasi person ini, terchecklist. Selanjutnya juga seperti itu di test of significance, lalu juga di flex significance correlations. Nah, setelah sudah terchecklist, maka kita akan klik OK. Nah, jadi teman-teman di sini adalah tabel dari korelasi. Tabel hasil uji korelasi kita. Di sini tertera 0,0351 atau minus negatif 0,0351. Nah, kalau kita ulas kembali batas-batas atau ketentuan-ketentuan korelasi ini, korelasi dari 0,20 hingga 0,40 itu dikatakan korelasi lemah. Sementara dari 0,00 sampai 0,20 itu dikatakan tidak ada korelasi atau korelasinya sangat-sangat lemah. Nah, kita memiliki hubungan korelasi bernilai minus 0,0351. Yang artinya di sini adanya hubungan antara kedua variabel, namun hubungannya itu lemah. Negatif, maksud negatif di sini artinya kedua variabel itu saling bertolak belakang atau saling kontras satu sama lain. Ketika variabel X naik, maka variabel Y turun. Begitu pula sebaliknya. Ketika variabel Y naik, maka variabel X akan turun. Contohnya, kita sedang menguji hubungan antara empati dan perilaku bullying. Nah, hasil yang kita dapat adalah minus 0,351 untuk korelasinya, untuk uji korelasinya di SPSS. Nah, di sini bisa kita simpulkan atau kita hasilkan bahwa adanya hubungan lemah antara empati dan perilaku bullying dengan arah hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi empati, maka semakin rendah perilaku bullying, dan sebaliknya, semakin tinggi perilaku bullying, maka semakin rendah empati. Nah, di sini untuk hasil korelasinya ada minus 0,0351. Selanjutnya, ini ada signifikan, yaitu 0,049 yang kurang dari 0,05 yang berarti menunjukkan adanya pengaruh antara kedua variabel yang kita teliti. Selanjutnya, N ini, lambang N menyatakan jumlah data yang kita teliti atau kita uji. Nah, jadi teman-teman, dari kedua uji korelasi dan regresi yang kita lakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa dari variabel X, yaitu empati, dan variabel Y, yaitu perilaku bullying, ditemukan adanya pengaruh dan hubungan. Pengaruh dengan nilai 0,049 kurang dari 0,05, sementara hubungan atau korelasinya 0,0351
minus 0,0351 yang menyatakan adanya hubungan yang lemah ke arah negatif. Nah, jadi teman-teman, sekian dari hasil tutorial saya, atau sekian dari hasil uji korelasi dan regresi saya pada hari ini. Semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.